Shalom, shalom saudara yang terkasih, kembali dengan saya PS John Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Sekarang saudara, saya dalam persiapan mau pergi olahraga sedikit untuk bisa menjaga kesehatan, cari keringat, pakai jaket. Dan saya teringat sebelum saya jalan satu ayat firman Tuhan yang Roh Kudus ingatkan kepada saya yang mau saya bagikan dan kita pelajari dalam program Gempa hari ini. Tentang pentingnya beribadah saudara. Atau pentingnya memelihara kondisi rohani kita. Sebab itu adalah satu kewajiban bagi orang percaya hari ini. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang bersama terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita akan belajar tentang pentingnya beribadah atau melatih diri beribadah atau membangun kerohanian kita lebih daripada yang lain. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara, di ayat yang kita baca barusan, Alkitab mencatat bahwa latihan badani itu baik. Dan bahkan diperlukan. Kenapa? Kita harus jaga kesehatan. Terlebih di musim seperti COVID ini di mana ada ancaman penyakit. Kita perlu menjaga stamina supaya imun kita tetap prima. Sehingga bisa melawan virus apapun yang akan muncul. Dan itu maka hari ini saya mau olahraga. Karena jarang juga saya olahraga sekarang karena kesibukan. Dan saya merasa penting untuk saya olahraga. Kenapa? Saya perlu memelihara tubuh saya perlu menjaga kesehatan saya supaya apa? Terhindar dari ancaman-ancaman penyakit yang ada. Dan tentunya dari kematian, karena banyak orang karena COVID itu kehilangan nyawa. Tetapi Alkitab mencatat satu poin yang sangat penting buat kita saudara, bahwa walaupun latihan badani itu penting secara lahiriah buat kita, ternyata tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih penting daripada latihan fisik yang kita lakukan. Yaitu adalah latihan rohani kita. Dan itu disebut dalam satu poin, dalam satu kata yang penting. Yang adalah latihlah dirimu untuk beribadah. Ada kata latihlah, artinya itu sebuah proses. Ada sebuah tahap yang perlu dilalui. Tetapi poinnya adalah saudara dan saya tidak boleh tidak harus belajar untuk beribadah. Sehingga melalui ibadah, saudara bisa memelihara bukan saja tubuhnya yang sehat, tetapi rohnya juga harus sehat. Maka coba kita lihat ayat 7 berkata, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Karena konteks itu bicara tentang pengajar-pengajar sesat di akhir zaman. Sehingga kita diminta untuk hati-hati dalam mengikuti ajaran apapun. Harus menguji setiap ajaran. Maka cara mengujinya adalah saudara harus latih diri saudara untuk beribadah. Harus latih diri saudara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan saudara dalam mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menjaga saudara terhadap pengajaran-pengajaran palsu apapun yang sedang beredar di luar sana. Oleh karena itu jangan saja melatih tubuh, tetapi lupa sisi yang lebih penting adalah rohani. Kenapa kita diharuskan, kita dianjurkan, kita disarankan untuk melatih diri dalam hal beribadah? Ayat selanjutnya 8 memberi jawaban. Saudara lihat di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Kenapa? Latihan fisik yang saya akan lakukan sebentar hanya memelihara tubuh saya secara jasmani. Jadi saya akan segar mungkin, saya akan badannya lebih bagus,
seakan tubuhnya lebih dalam kondisi prima, tetapi sebatas itu saja. Dia tidak bisa menolong dalam persoalan-persoalan yang lain. Olahraga nggak bisa tolong saudara dalam masalah ekonomi. Olahraga saudara tidak bisa tolong saudara dalam masalah keluarga. Olahraga saudara nggak bisa tolong saudara dalam hal yang lain. Hanya di bidang fisik yang saudara pelihara. Maka dikatakan latihan badani itu adalah terbatas. Dan ingat baik-baik, badan kita dilatih sebaik apapun, dirawat sebaik apapun, tetap akan merosot kondisinya. Maka dikatakan semakin lama kita semakin tua. Itu adalah hukum alam. Saya dulu 12 tahun, 18 tahun, hari ini 38 tahun. Dan akan semakin, kalau Tuhan izinkan panjang umur, akan semakin bertambah dan badan semakin lama semakin melemah. Itu adalah hukum alam dunia badan ini. Oleh karena itu Alkitab mencatat bahwa tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di ayat 8 yang sama. Ibadah berguna, bermanfaat di dalam segala hal. Karena ibadah memelihara jiwa saudara. Kalau jiwa saudara terpelihara, tentunya tubuh pun akan ikut terpelihara. Kenapa? Pikiran kita ketika dalam kondisi yang baik karena terpelihara secara rohani akan membuat hati saudara penuh ketentraman, ketenangan, kedamaian. Perasaan saudara akan meresponi pikiran saudara. Pikiran saudara akan membuat saudara punya perasaan tenang dan tentram, sehingga saudara akan bertindak juga dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Dan dampak ini akan berpengaruh kepada tubuh saudara, karena tubuh, jiwa, dan roh adalah satu kesatuan. Kalau hati saudara gembira, Alkitab catat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati saudara adalah baik kondisinya, pasti pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, tubuhnya juga jadi bagus dan segar. Maka orang yang banyak pikiran, orang yang tertekan pikirannya, pasti lama-lama ada penyakit yang datang, stres dan seterusnya, sehingga tekanan-tekanan ini akan berdampak buruk terhadap tubuh tadi. Maka dikatakan bahwa latihan badani terbatas, tetapi ibadah sangat-sangat berguna dalam segala hal. Dia memelihara segala aspek kehidupan saudara. Jiwanya terpelihara, tubuhnya terpelihara, semuanya terpelihara, sehingga saudara bisa mendapatkan manfaat yang sangat luas. Karena ibadah itu sangat-sangat penting. Maka di ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Ibadah mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Melalui ibadah roh Allah bekerja. Dan kita tahu roh itu adalah roh penghibur, roh penolong. Roh yang mengajarkan kita, yang membawa kita di dalam seluruh kebenaran. Roh yang memerdekakan kita. Oleh karena itu saudara, orang yang melatih dirinya beribadah, orang yang tekun mencari Tuhan melalui ibadah yang dilakukan, melalui menggali firman Tuhan, melalui doa dan sebagainya, sarana apapun yang ada, dia pasti terpelihara dalam segala sesuatu. Maka dikatakan ibadah sangat berguna untuk segala sesuatu. Tetapi latihan badani seperti latihan fisik yang saya lakukan atau saudara lakukan, dia hanya berguna di dalam hal badani yang saudara kerjakan, dalam hal fisik saudara, dalam hal kesehatan jasmani. Tetapi tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oleh karena itu saudara, belajarlah hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Latihlah diri saudara untuk terus-menerus membangun kerohanian saudara. Maka dikatakan bahwa semakin lama badani kita semakin merosot, kata Paulus. Tetapi rohani kita semakin harus kuat. Maka dikatakan daging itu lemah dan roh itu yang adalah kuat dan penurut. Saudara boleh memelihara tubuh sebaik apapun, tetapi tubuh itu, ingat baik-baik, punya kelemahan karena tubuh adalah daging. Dia bisa gagal. Makanya tubuh itu bagus dipelihara, tetapi lebih penting daripada tubuh, rohani saudara dan saya perlu dipelihara, dijaga.
sehingga kita bisa menghadapi tantangan apapun. Ada orang yang sehat secara jasmani tetapi sakit secara mental. Ada orang yang sakit dalam bagian yang lain seperti ekonomi, sakit dalam keluarga, sakit dalam berbagai macam hal. Tetapi ketika orang melatih diri beribadah, tubuhnya pasti terpelihara. Masalah apapun yang dihadapi pasti mendapat jalan keluar. Maka ayat yang sama berkata karena mengandung janji. Jadi saya ulangi, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di dalam ibadah ada janji Tuhan di sana. Ketika saudara bersekutu dengan Dia, ketika saudara belajar beribadah kepadanya, ketika saudara rindu lebih dalam mengenalnya, ketika saudara terus membangun persekutuan dengan cara yang terbaik setiap waktu, dengan disiplin rohani, dengan segala sesuatu yang diperlukan. Ingat baik-baik, dikatakan ada janji di sana. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal, dikatakan janji di masa kini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, janji untuk pemeliharaan, perlindungan, segala keperluan Tuhan pastikan, pasti saudara dapatkan. Kesehatan yang saudara butuhkan di musim COVID, Tuhan menjaminnya. Tetapi dikatakan ada janji juga untuk masa yang akan datang yang berbicara kekekalan. Jadi, kerohanian yang saudara pelihara menjamin, menjaga iman saudara, sehingga keselamatan yang sudah tersedia tidak sia-sia, saudara pasti mencapainya. Maka betapa penting saudara dan saya harus memahami bahwa beribadah adalah suatu kebutuhan utama. Sehingga saudara dan saya tidak sibuk terus-menerus mengejar al-al jasmani, al-al materi, al-al apapun yang lain dan mengabaikan sisi yang terbaik, ia adalah kerohanian saudara. Kenapa? Pada endingnya tubuh kita akan kembali menjadi debu. Sebaik apapun saudara memelihara tubuh itu, tubuh akan kembali menjadi tanah. Tetapi rohaninya yang akan berinteraksi dalam kekekalan nanti, baik itu ke surga atau ke neraka. Tetapi saya percaya buat saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya akan tetap terjaga dalam iman yang sudah dianugerahkan. Oleh karena itu, untuk itu terjadi, seperti Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara dan saya diingatkan untuk tetap memelihara iman yang sudah kita terima. Karena iman itu tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara, untuk memelihara tubuh bisa fitness, bayar di fitness yang terbaik, makanan yang terbaik, sehingga gizinya bagus, tubuhnya terpelihara. Bisa dibeli dengan uang, bisa gunakan yang namanya uang. Tetapi untuk iman, untuk keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun, kecuali dengan kasih karunia yang sudah kita terima melalui korban Yesus. Oleh karena itu, korban Yesus yang sudah menjadi bagian hidup kita itu perlu kita pelihara dan tidak menyanyiakan. Orang yang tidak latih dirinya beribadah adalah orang yang mengabaikan, menyanyiakan kasih karunia. Dan orang yang demikian terancam imannya digeser, digoncang oleh pengajaran-pengajaran sesat dan kondisi-kondisi masalah-masalah yang terjadi di akhir zaman ini. Oleh karena itu, saudara, hari ini itu pesan singkat yang mau saya sampaikan karena kebetulan saya lagi siap untuk turun pergi berolahraga dan teringat atau muncul di hati saya dan di pikiran saya tentang pentingnya olahraga, tetapi juga tentang lebih pentingnya menjaga kerohanian kita. Inilah firman Tuhan dalam renungan gempa hari ini. Kiranya singkat tetapi menjadi berkat buat saudara. Saya menganjurkan saudara terus membangun diri, membangun kerohanian, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan lupa juga berolahraga supaya jasmani dan rohani sama-sama sehat, sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Demikian, kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau di-sharingkan, ada nomor saya yang tertera. Kalau ada perlu konseling atau dukungan doa, jangan ragu saudara, kita siap melayani. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama diperlengkapi belajar, sebab saya pun terus belajar dan
tidak ada intinya kita harus belajar. Karena dengan belajar, kita tetap fokus dan bersumber kepada pokok anggur yang adalah Yesus Kristus. Oleh Roh Kudusnya yang adalah Guru Agung. Itulah firman Tuhan dalam program Gempa, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya katakan shalom. Amin.